Jadi kalian berharap skutik sporty yang nggak ada dek tengahnya untuk Honda kali ini? Nggak. Sekarang new Honda Vario Evo 160 tetap bisa angkut galon. Ini dia perbedaannya. Yang pasti kita bahas soal penampilannya dulu. Kita lihat tameng depannya masih tebel sebenarnya, cuma panel-panel bodinya dibikin lebih meliuk-liuk dah. Ada perbedaan-perbedaan material kayak ala-ala Forget Carbon di bagian panel bodi depannya, sampai ke bagian belakang kalau kita lihat mirip-mirip sama Vario 160 yang sebelumnya. Bahkan klaster lampunya pun tetap full LED dengan klaster yang sama kayak Vario 160 yang sebelumnya, baik itu di lampu depan maupun belakang. Dan di panel bodi bagian depan, samping lampunya itu ternyata beneran bolong. Jadi bukan jalan buntu ruang. Beneran angin bisa lewat di situ. Terus pasti bakal ada yang bertanya, rangkanya apa bang? Rangkanya tetap ESAF. Terus ngomongin soal kaki-kakinya, ini adalah part pertama gue kecewa karena part depan ya, itu di bagian shock depannya masih emang teleskopik, sementara yang bagian belakang itu belum dual shock, tetap single shock ternyata. Baik yang trim CBS mau yang CBS Nitro ataupun yang ABS sekalipun, shocknya masih single shock untuk yang di belakang. Pengeremannya sih tetap ada dua pilihan, CBS dan pilihan yang varian ABS, walaupun memang ABS masih depan doang, belum depan belakang. Untuk profil bannya sendiri dia pakai 100/80 dengan lingkar 14 inci di bagian depan, sementara yang belakang itu 120/70 lingkar yang sama 14 inci juga. Bannya sendiri dari Federal. Sekarang bahas soal mesinnya. Ternyata torsinya naik dari 13,8 ke 14 Nm. Emang nggak terlalu signifikan banget, tapi yang penting naik. Walaupun tenaganya sendiri, tenaga puncaknya itu masih sama di 15,3 PS. Nah, katanya nih ya, pihak AM udah ngetes dari 0 sampai ke 200 meter itu bisa ditempuh dalam waktu 11-an detik aja. Sementara dia punya kecepatan maksimal hingga 109 km per jam. Sebelum kita bahas ke speedometer, ternyata bentuk behelnya udah agak beda dikit karena dia udah coakan di bagian tengahnya nih. Jadi udah coak di bagian tengah, dan kalau misalkan kalian bertanya, bang behelnya plastik apa enggak? Besi dong tentunya, nggak plastik-plastik. Sekarang kita bahas panel instrumennya. Sebelah kiri kita dikasih lampu jauh, lampu dekat, nggak ada pass beam sama sekali, tuas ya. Terus seperti kebanyakan Honda, ya, klakson di bagian atas ini tengah, dan di bawahnya itu sein. Jadi buat yang suka ganti dari motor Yamaha ke Honda atau sebaliknya, ini suka kebalik nih emang, suka kepencet klakson padahal mau ngesen. Nah, seinnya di bawah, terus di bawah sini nggak ada apa-apa lagi. Sebelah kanan kita dikasih idling start stop, tuh ya. Idling start stop, dan di bawahnya ada tombol starter. Oke, sekarang kita nyalain speedometernya yang tetap minimalis ya. Walaupun memang ada informasi berkendara di speedometernya. Tuh, kita bisa ganti trip A, trip B, kita bisa ganti average fuel consumption-nya, tuh, sama voltase aki. Balik lagi ke odometer. Oke, sementara di bagian atas tuh ada sensor ABS dan lampu sein, lampu dekat, itu indikator terpisah. Ya. Cek engine sama idling start stop. Indikator ada di sini, sama indikator alarm ya, ada di atas sini. Oke, sekarang kita ke bawahnya ya. Itu udah keyless. Untuk yang varian ABS ini ada kompartemen penyimpanan terbuka dan ada kompartemen penyimpanan tertutup yang sudah tersedia colokan USB Type-C. Tuh, bagian bawah ya. Jadi nggak perlu pakai adapter lagi, bukan colokan 12 volt aja. Oke. Dan di bawahnya ini yang baru, jadi dia center hook-nya model bisa dilipat. Jadi kalau misalkan gantungin barang, kalian bisa langsung tutup biar barang nggak lotak-lotak kemana-mana, kelempar-lempar. Bawahnya lagi, dek masih rata, jadi enak buat bawa galon. Jadi misalkan kalian habis night ride atau habis San Mori, terus pulang tiba-tiba disuruh sama mak kalian beli galon, masih bisa. Bawa 2 galon di sini berdiri, biar seimbang ya galonnya. Sekarang kita buka joknya. Oke, kapasitasnya 18 liter, muat helm halves. Dan ini biasa ya untuk ngisi air radiator kalian di bagasi. Terus untuk tool kit, dia ada tempat terpisah di bagian bagasinya. Oke sih, jadi rapih banget nih bagasinya.
Dan tangkinya di tengah harga bensin yang mahal ini tetap 5,5 liter. Ya, cukuplah buat harian kalian dengan mesin 156 atau kalau dibuletin 157 cc. Oke, jadi itu dia impresi singkat kita mengenai New Vario Evo 160 yang terbaru ini. Memang ini perubahannya dikit banget, jadi bukan minor change lagi kali ini minor change, karena perubahannya cuma di panel-panel bagian body, terus paling fitur seperti USB Type-C dan center hook-nya aja yang berubah. Mesin emang berubah, torsi puncaknya, tapi tenaga puncaknya juga nggak berubah. Terus masih single shock juga di bagian belakang. Dan ya, itu saja impresi singkat kita kali ini terhadap Vario Evo 160. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Kalau kalian pengen tahu harganya, cek aja kolom komentar di bawah. Dadah!